Shalom, pada sore hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema buah-buah roh dalam kehidupan orang percaya, yang saya ambil dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah sukasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang pertama adalah kasih. Mengapa urutan pertama dalam Alkitab adalah kasih? Karena pada 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih adalah yang paling terbesar di dunia. Sebab tanpa kasih, segala perbuatan manusia tidak ada artinya di mata Tuhan. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah kumpulan rasa bahagia yang diberi Tuhan kepada manusia. Sukacita timbul karena ada Tuhan di dalam hati kita. Dengan sukacita yang dari Tuhan, hari yang sulit akan terasa ringan dan jiwa yang sedih akan merasakan kelegaan. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai adalah rasa aman, tentram, dan tenang. Damai dapat kita temukan dalam Roh Kudus yang memberi kita ketenangan dalam hidup. Rasa damai menjadi abadi dalam hidup kita jika hubungan dengan Roh Kudus terus kita bangun setiap hari. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Sabar adalah sikap di mana kita memilih menahan ego kita dan memilih untuk mengalah. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberi pengajaran untuk kita bersabar dalam kesusahan. Karena sering kita mengeluh saat kita sedang masa sulit dan mengadu pada Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberi kesesakan dalam hidup kita supaya kita mampu bersabar untuk suatu pencobaan nantinya. Maka dari itu Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa bersabar yang sifatnya abadi. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Sikap di mana memberi kepada orang lain apa yang kita miliki dengan rasa ikhlas. Kemurahan berkaitan dengan belas kasihan. Karena tanpa adanya belas kasihan, kita tidak bisa memiliki kemurahan. Roh Kudus yang ada dalam hati kita lah yang memberi kita rasa belas kasihan dan kemurahan, sehingga kita memiliki rasa empati yang lebih dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah kumpulan sikap baik kita. Sikap baik kepada semua orang yang harus disertai hati yang tulus. Dalam Roma 12 ayat ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sejahat-jahatnya seseorang apabila ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka dia pun memiliki kebaikan. Dengan kebaikan, hidup kita akan lebih bermakna. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, berbunyi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan adalah kekal kepada manusia. Karena meskipun manusia meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia. Roh Kudus juga memiliki kesetiaan yang selalu setia bersama dengan kita, walaupun kita sering menyakitinya. Buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Memiliki kelemah lembutan seperti Roh Kudus yang penuh lembut dan penuh kasih adalah suatu nilai tambah bagi kita. Pribadi yang lembut dapat mengalahkan pribadi yang keras dan mudah marah. Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Ini sangat penting agar kita dapat berbaur dan menyesuaikan diri dengan orang lain yang berbeda kepribadian dengan kita. Kita juga butuh menguasai diri di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena seringkali kita menuntut pada Tuhan tanpa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita selalu menuntut tapi tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu,
Penguasaan diri adalah sebagai penutup yang lengkap dari buah-buah Roh Kudus yang harus kita miliki. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.